Timnas Indonesia bersiap menghadapi Australia dan Bahrain. Tapi yang bikin heboh adalah kabar bahwa Patrick Kluivert bisa memanggil 4 pemain kejutan yang nggak disangka-sangka. Siapa mereka dan bagaimana mereka nanti bisa mengubah permainan Timnas Garuda? Jangan sampai ketinggalan teman-teman sekalian karena kita bakal kupas tuntas hal tersebut di video kali ini. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, ini berpotensi membuat kejutan dengan memanggil 4 pemain bintang yang bakal saya bahas di konten kali ini. Untuk apa? Yaitu untuk menghadapi Australia dan Bahrain. Sebagaimana yang kalian ketahui bahwa Indonesia akan kembali bertarung, melanjutkan pertarungannya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yaitu pada bulan Maret, udah bulan depan. Udah nggak sabar kita menunggu datangnya bulan Maret tanggal 20. Saya kasih tahu dulu bahwa schedule-nya pada tanggal 20 Maret nanti, di bulan depan, Timnas Indonesia akan bertandang ke markas Australia di Sydney Football Stadium, Moore Park. Bisa ditebak, ini laga yang super sulit setelah laga menghadapi Timnas Jepang. Dan kemudian berselang 5 hari kemudian, setelah melawan Australia ini, Timnas Garuda dijadwalkan bakal bertindak sebagai tuan rumah saat nanti menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Ini juga laga super big match. Poin pentingnya adalah menjelang 2 pertandingan penting di bulan Maret nanti, Patrick Kluivert bisa saja nanti membuat kejutan dengan, seperti yang saya bilang tadi, dengan memanggil 4 pemain, 4 bintang yang bakal gua jelasin nanti habis ini. Sebenarnya banyak pemain yang berpotensi untuk dipanggil, tapi 4 pemain ini bakalan jadi kejutan. Bener-bener bakalan jadi kejutan. Siapa saja mereka? Nggak usah pakai lama, langsung saja kita bahas. Yang pertama adalah Ezra Walian. Ezra Walian ini bisa menjadi opsi yang cukup menarik untuk lini depan timnas kita, Timnas Indonesia, ketika nanti menghadapi Australia dan Bahrain. Pemain naturalisasi ini sebenarnya kalau kita ingat ya mempunyai kemampuan passing pendek dan panjang yang akurat. Dan jangan lupa dia juga punya tendangan yang cukup keras dan akurat. Kalau kalian lihat penampilan dia di Liga 1, beberapa kali dia membuat tembakan-tembakan jarak jauh yang sangat akurat yang kemudian juga berbuah menjadi gol. Sebenarnya dia juga sempat menjadi andalan bagi Timnas Indonesia sejak tahun 2017 hingga 2021. Dia juga sudah mencetak 3 gol dalam 9 pertandingan bersama Timnas Garuda, Timnas Indonesia. Dia sebenarnya juga pemain yang menjanjikan sebenarnya bagi Timnas Indonesia dan kemudian juga Belanda. Hanya saja FIFA melarang Ezra Walian bermain untuk Timnas Indonesia karena pengalamannya di Timnas Belanda U17. Dia harus menyelesaikan proses administrasi perpindahan federasi dari KNVB Belanda ke PSSI Indonesia. Jadi FIFA melarang karena Ezra dikabarkan masih berstatus sebagai pemain KNVB, Timnas Belanda, Federasi Sepak Bola Belanda. Nah, pada akhirnya PSSI itu mengurus perpindahan federasi dia ke PSSI dan dia akhirnya kembali bisa memperkuat Timnas Indonesia pada tahun 2021 silam. Kalau tidak salah, sejak tahun 2021 juga dia tidak pernah lagi bermain untuk Timnas Indonesia, tidak pernah dipanggil. Tapi kemudian dengan datangnya pelatih baru Timnas, yaitu Patrick Kluivert, pelatih ini ya dikabarkan berpotensi untuk membuat kejutan dengan memanggil Ezra Walian untuk kembali bermain atau bergabung dengan Timnas. Nah, dipanggilnya Ezra Walian nanti ke Timnas Indonesia bakal menambah opsi lini serang Timnas kita yang sejauh ini, yang selama ini belum cukup optimal. Di samping juga sebenarnya kita juga sudah ketambahan oleh Romeni nanti ketika melawan Australia dan kita sebenarnya ya sedang bertanya-tanya siapa kira-kira nanti pemain yang bakal menemani oleh Romeni di barisan depan timnas kita. Ada banyak opsi sebenarnya, ada ya tadi Ezra Walian yang bisa saja nanti dipanggil untuk menemani oleh Romeni di barisan depan, atau ada juga pemain di Liga 1 yang beberapa pertandingan terakhir juga
mengalami peningkatan performa dan berhasil mencetak gol, yaitu Ramadan Sananta. Ini juga bisa menjadi tandem atau teman dari Ole Romeni di barisan depan timnas kita. Lalu bagaimana dengan Rafael Strijk? Ya, Rafael Strijk menurut saya juga bakalan dipanggil. Menurut saya punya keyakinan seperti itu karena di pertandingan-pertandingan sebelumnya dia memiliki kemampuan, artinya dia sering dipanggil dan dimainkan menjadi pemain reguler di timnas kita, dan saya kira Patrick Kluivert tidak akan melupakan itu meskipun sebenarnya bersama klubnya Brisbane Roar dia jarang dimainkan, terutama dalam 4 pertandingan terakhir kan dia jarang sekali dimainkan. Saya sudah sempat membahas itu. Tetapi ya saya kira dia tidak akan dilupakan begitu saja, tetap akan dipanggil oleh Patrick Kluivert terutama nanti untuk melawan Australia karena dia sendiri kan sekarang bermain di Australia yang paling tidak dalam waktu 4 bulan atau berapa bulan terakhir ini sejak dia bergabung dengan klub dari Australia tersebut, saya kira dia bisa mengamati atau menyerap bagaimana sebenarnya kultur sepak bola di sana sehingga ini juga bisa bermanfaat bagi timnas Indonesia untuk memetik 1 poin atau kalau bisa memetik 3 poin penuh nanti dari kandang Australia di Sydney Football Stadium. Itu pemain pertama yang bakal menjadi kejutan di lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 saat nanti menghadapi Australia. Kemudian pemain kedua yang juga berpotensi untuk menjadi kejutan dari Patrick Kluivert nanti adalah Sadil Ramdhani. Sadil Ramdhani ini pernah menjadi andalan Shin Tae-yong saat masih menangani timnas Indonesia pada periode tahun 2020 hingga tahun 2023. Akan tetapi, selepas Piala Asia 2023 lalu, nama Sadil Ramdhani itu sudah tidak pernah lagi dipanggil oleh Shin Tae-yong ke timnas kita, timnas Indonesia. Karena salah satunya adalah masalah kedisiplinan. Tapi dengan masuknya pelatih baru ke kursi pelatih timnas, ini bisa menjadi semacam kesempatan angin segar bagi Sadil Ramdhani untuk kembali ke timnas. Ya, kalau nanti dia dipanggil. Kalau tidak ya mungkin sudah bukan jodohnya atau jalannya lagi. Tapi bisa saja Patrick Kluivert membuat kejutan dengan memanggil dia ke timnas Indonesia. Dan hal itu terbuka untuk terjadi. Apalagi dia juga masih cukup diandalkan oleh klubnya, Sabah FC yang berkompetisi di Liga Super Malaysia. Itu pemain kedua. Kemudian pemain ketiga ada nama Elkan Baggott. Nah, dipecatnya Shin Tae-yong dari kursi pelatih timnas Indonesia ini juga bakal membuat nama Elkan Baggott kembali untuk memperkuat timnas Indonesia. Paling tidak dipanggil lah oleh Patrick Kluivert. Terlebih lagi dia juga sudah bisa kembali bersama klubnya Blackpool setelah mengalami cedera panjang. Kira-kira selama 2 bulan terakhir kemarin begitu. Dia nggak bermain untuk klubnya. Kondisi ini membuat Elkan Baggott layak untuk kemudian dipertimbangkan untuk dipanggil oleh Patrick Kluivert ke timnas Indonesia terutama nanti ketika menghadapi Australia dan Bahrain. Meskipun sebenarnya pemain belakang di timnas kita itu sudah banyak, sudah sesak. Tim pelatih ya tinggal melihat saja seperti apa skema yang bakal dimainkan dan seperti apa performa para pemain di klubnya masing-masing. Jika Elkan atau pemain yang lain tampil bagus, performanya bagus gitu bersama klubnya, maka tidak ada alasan bagi tim pelatih untuk tidak memanggil mereka. Apalagi sejak awal Patrick Kluivert ini mengatakan hanya akan memanggil pemain yang memiliki menit bermain yang cukup bersama klubnya. Saya kira itu salah satu syarat utama yang harus dipenuhi oleh setiap pemain yang mau bergabung atau mau dipanggil ke timnas Indonesia oleh pelatih Patrick Kluivert. Jadi ukurannya, barometernya, penilaiannya adalah intens tidaknya, sering tidaknya, banyak tidaknya menit bermain bersama klubnya. Ini penting untuk melihat seperti apa kualitas dan performa dia serta ya kebugaran fisik mereka sebelum nanti bergabung dengan timnas atau ketika dimainkan di timnas untuk ya menghasilkan atau memperoleh hasil yang maksimal. Terutama nanti ketika menghadapi Australia dan Bahrain. Jadi saya setuju jika syarat dimainkan atau tidak di klubnya itu menjadi semacam barometer bagi pemain-pemain timnas yang mau dimainkan, mau diturunkan. Apalagi laga melawan Australia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia ini adalah laga yang sangat penting. Tajuknya adalah kualifikasi Piala Dunia.
bukan pertandingan ecek-ecek yang tidak penting. Oleh sebab itu kita harus menurunkan pemain yang optimal. Ini pertandingan super big match, super penting karena menyangkut masa depan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Apakah nanti bisa lolos dari grup maut atau tidak? Kalau lolos, apakah bisa lolos langsung ke putaran final atau hanya sekedar lolos saja dari putaran yang ketiga untuk kemudian melanjutkan perjuangan ke putaran keempat? Semua sebenarnya masih tanda tanya, tapi kita punya peluang yang besar. Peluang kita itu cukup besar gitu ya untuk menggeser Australia dari peringkat kedua klasemen sementara grup C. Tapi kita juga punya peluang untuk terjun bebas ke dasar klasemen grup C karena kita ya melakukan pergantian pelatih di tengah berlangsungnya kompetisi. Saya bukan mengatakan bahwa pergantian pelatih bukan hal yang bagus, tapi mengganti pelatih di tengah kompetisi yang sedang berjalan, apalagi ini tajuknya kualifikasi Piala Dunia, ya bisa sangat riskan. Tapi mudah-mudahan semuanya akan berjalan dengan lancar dan timnas bisa meraih kemenangan. Itu poin pentingnya. Meraih kemenangan ya di tangan pelatih yang baru. Kemudian teman-teman, pemain keempat yang juga nanti berpotensi menjadi kejutan yang bakal dipanggil oleh pelatih Patrick Kluivert adalah Mark Klok. Mark Klok ini memang mulai kehilangan tempat di lini tengah timnas Indonesia sejak Piala Asia tahun 2023 lalu. Akan tetapi kehadiran Mark Klok maksud saya, sebagai pemain senior di timnas Indonesia, menurut saya cukup penting untuk kemudian menghadapi laga-laga krusial seperti menghadapi Australia. Meski tidak menjadi pilihan utama, setidaknya dia ya menjadi pemain yang dapat mencairkan suasana di ruang ganti karena dia kan pemain senior juga lama dengan timnas. Apakah Mark Klok nanti layak untuk dipanggil ke timnas? Saya kira layak tidaknya nanti tergantung pada tim pelatih gimana menilai performa dia bersama Persib Bandung. Tapi menurut saya terlepas dari usianya yang sudah tua untuk ukuran pemain sepak bola, saya kira bisa saja nanti Patrick Kluivert membuat kejutan dengan memanggil dia ke timnas, terutama jika Jairo belum bisa bermain untuk timnas Indonesia karena naturalisasinya yang belum selesai. Karena menghadapi Australia kita butuh tambahan pemain untuk sektor tengah dan Mark Klok sebagai ya pemain senior juga bisa menjadi semacam alternatif untuk menambah kekuatan di sektor tengah. Oke teman-teman sekalian, saya kira itu yang bisa saya bahas, yang bisa saya share ke kalian semua tentang ya Patrick Kluivert yang bisa saja nanti membuat kejutan. Yang terakhir adalah Mark Klok. Mark Klok ini ya sudah tua sebenarnya, tetapi setidaknya dia nanti bisa menjadi opsi terakhir untuk menambah kekuatan di sektor tengah. Jika sekali lagi seperti yang saya bilang sebelumnya, Jairo belum bisa bermain untuk timnas Indonesia karena naturalisasinya yang belum selesai. Apalagi ini sekarang sudah pertengahan Februari. Nanti tanggal 20 Maret bulan depan, wah kita sudah akan memainkan laga penting melawan Australia. Kalau Jairo tidak bisa bermain untuk timnas, ya saya kira Patrick Kluivert harus mencari opsi yang lain. Maksud saya, kita memang punya Tom Haye, Ivar Jenner, dan Nathan. Tetapi menurut saya yang cukup optimal dipakai atau dimainkan nanti ya cuma Tom Haye dan Ivar Jenner. Nathan menurut saya kurang bagus ya. Tetapi kalau sudah tidak ada tambahan lain, tidak ada opsi lain, saya kira ya Patrick Kluivert harus memanggil pemain yang lain yang lebih bisa dimaksimalkan. Ya salah satunya adalah Mark Klok gitu. Walaupun ya sebenarnya dia sudah agak tua gitu. Tetapi tidak masalah sebagai tambahan kekuatan saja. Sekali lagi terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe, buat kalian yang sudah memberikan komentar, kritik, serta masukannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, nyalakan notifnya. I'll see you on the next video.